Beneran, Sa? Marsa, mainannya diberesin. Nah, itu adalah anakku sebelum akhirnya mereka terpapar dengan buku. Sampai akhirnya aku menjadikan buku sebagai alasanku untuk mengubah mindset anakku. Hai, aku Wafda. Aku bukan seorang pakar literasi, aku bukan seorang peneliti, bahkan untuk disebut sebagai pegiat literasi keluarga, aku masih jauh dari itu. Aku adalah seorang ibu dari 2 orang anak, seorang ibu pemula yang masih berusaha menjadikan buku sebagai alasan utamaku untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baik anakku. Anakku dan mungkin anak-anak lain pun mengalaminya. Pertama, selalu tantrum ketika dia minta sesuatu yang tidak langsung dituruti dan tidak sesuai sama keinginannya. 2, dia paling nggak mau kalau disuruh beresin mainannya sendiri. Bahkan untuk urusan makan sekalipun, aku harus lari-larian buat nyuapin mereka, gak bisa anteng, dan masalah-masalah lainnya. Di video ini aku bakal sharing ke kalian semua, khususnya untuk orang tua dan calon orang tua, kenapa harus memulai dari sebuah buku. Apa hubungannya anak tantrum gak mau beresin mainan dengan sebuah buku? Kedua, aku juga bakal share bagaimana caraku agar anak-anakku bisa terpapar dengan buku. Pertama, dari artikel penelitian ini membuktikan bahwa membaca buku itu ternyata bisa mengubah otak melalui proses neuroplastisitas, di mana dia secara langsung bisa memotong bahkan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk anak. Faktanya, anak yang malas-malasan, tantrum, suka menunda-nunda pekerjaan, itu karena area prefrontal cortex atau otak bagian depan mereka itu belum terstimulasi dengan baik. Berdasarkan penelitian berbasis Adoration Brain Cognitive Development, aktivitas membaca itu bisa mempertebal gray matter yang ada di otak bagian depan anak, di mana itu adalah area yang dijadikan sebagai rem otomatis untuk mengontrol emosi, mengambil keputusan, bahkan untuk bersikap impulsif. Kedua, gimana caraku biar anak-anakku bisa terpapar dengan buku? Pertama, sediakan akses buku yang mudah. Ada pojok baca di rumah dan taruh buku pada rak yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Sebar buku dimanapun, di kamar tidur, di ruang tamu, bahkan di mobil sekalipun, agar anak-anak terbiasa melihat buku. Kedua, buat rutinitas membaca harian. Mulai dulu dengan membacakan nyaring atau read aloud dalam 1 hari selama 10 menit. Meskipun nantinya baru 2 menit anak itu gak akan betah untuk duduk dibacain buku, tapi it's okay, mulai aja dulu. Karena anakku pun pernah ada di fase itu, sampai akhirnya dia minta berkali-kali untuk terus dibacakan buku. Ketiga, in this economy, ternyata buku anak itu tidak murah. Apalagi buku-buku yang ada fitur-fiturnya untuk mengasah sensori motorik mereka. Tapi tenang, cara paling mudah yang aku lakuin tanpa kita mengeluarkan biaya sepeser pun adalah dengan buat rutinitas mingguan untuk ajak anak ke perpustakaan daerah. Di situ bebasin anak untuk ambil buku apapun yang ingin mereka baca dan mereka pinjam untuk bawa pulang, jadikan sebagai tamu di rak pojok buku mereka di rumah. Untuk orang tua dan calon orang tua semuanya, dari 3 hal itu tadi yang aku sebutin, mana yang paling mudah untuk kalian mulai? Please mulai dari sekarang. Membacakan buku ke anak itu bukan tentang bagaimana kita akan mencetak anak yang pintar, anak yang bisa membaca, menulis, berhitung di usia dini. Tapi ini adalah investasi jangka panjang untuk mereka. Gak akan ada yang sia-sia, mulai aja dulu dan konsisten sampai akhirnya mereka kecanduan untuk dibacakan buku. Dan kita akan melihat sendiri bagaimana kebiasaan membaca buku ini bisa mengubah cara berpikir mereka, mengubah kebiasaan-kebiasaan mereka menjadi lebih baik.